Halo sobat, kembali lagi di channel Oke Bung. Kali ini gua akan bercerita film action yang berjudul Don't Breathe 2, rilis tahun 2021, dibintangi Stephen Lang, berlatar aksi penculikan dan perdagangan organ manusia. Oke, kalau begitu siapkan posisi nyaman yang pastinya mantap jiwa. Langsung saja intro. Di scene awal tampak sebuah rumah terbakar. Terlihat seorang bocah perempuan sempoyongan menjauhi rumah itu. Kemudian ia jatuh pingsan di jalan. 8 tahun berlalu, si bocah telah menjadi gadis remaja bernama Ponic. Ia berlatih ketangkasan fisik, cara bertahan hidup, dan lolos dari sergapan. Setelah bisa menghindar dari kejaran anjing pemburu, Ponic menemukan pistol di rongsokan mobil. Tiba-tiba ia tertangkap seorang pria buta dan merampas senjata dari tangannya. "Kau gagal," ucap The Blind Man. "Maaf ayah," jawab Ponic, lalu pulang ke rumah bersama anjing peliharaan mereka. The Blind Man, seorang mantan tentara yang buta, terkena ledakan sewaktu bertugas. Ponic diangkat anak oleh pria buta, tapi yang remaja itu tahu The Blind Man adalah ayah kandung, dan ibunya tewas dalam kebakaran di rumah lama mereka. Pria buta juga menjadi guru homeschooling gadis remaja itu. "Aku bosan di rumah," ucap Ponic membujuk ayahnya agar dibolehkan pergi ke kota sebentar. Tak lama seorang wanita bernama Hernandez datang mengambil pesanan tanaman hias yang dijual The Blind Man. Selesai berbisnis, Hernandez menawarkan mengajak Ponic ke kota jika ingin belanja keperluan, dan ia juga bersedia mengantarkan remaja itu pulang kembali. Karena tak tega, The Blind Man membolehkan Ponic pergi untuk menghilangkan rasa jenuh di rumah. Sepanjang perjalanan, remaja itu bernyanyi, tapi hanya setengah lagu teringat. "Ini nyanyian ibuku sebelum tidur," ucapnya pada Hernandez. Karena iba, wanita itu mengantarkan Ponic ke rumah lama sebelum pergi ke kota. Segera ia masuk dan meletakkan bunga untuk arwah ibunya. Tak sengaja, Ponic mendengar suara aneh di sana. Karena ketakutan, ia berlari keluar. Selanjutnya di TV minimarket ada berita seorang dokter menjadi buron karena praktek perdagangan organ manusia dan dalang banyak penculikan di wilayah Droid. Waktu itu Ponic berada di sebuah taman duduk sendiri. Merasa tak punya teman, ia hanya melihat remaja lain bermain. Mereka adalah anak-anak dari rumah penampungan kota. Selesai mengantarkan tanaman, Hernandez mengajak pulang. "Aku ke toilet sebentar," ucap Ponic. Waktu akan kembali, ada pria asing berdiri di pintu keluar. Merasa ada kejanggalan, ia segera pulang bersama Hernandez. Tak lama, sebuah mobil menjemput pria itu. "Ikuti mereka," ucapnya. Cerita berlanjut, kepulangan mereka sudah ditunggu. Setelah mengucapkan terima kasih, The Blind Man masuk ke rumah untuk meletakkan belanjaan ke basement. Menjelang malam, Hernandez pulang ke kota. Ia berhenti ketika ada sebuah mobil menghalangi jalur jalannya. Wanita itu menegur si pengemudi untuk memindahkan mobil, tapi setelah memperhatikan ada banyak pria di dalam dengan tampak mencurigakan. Hernandez kembali ke mobil dan ia mencatat plat nomor kendaraan itu. Setelah pengemudi memindahkan, belum sempat berjalan jauh, tiba-tiba seorang pria masuk diam-diam ke mobil Hernandez dan menyerang wanita itu hingga tewas. Scene berpindah dalam rumah. Ponic tak bisa tidur. Ia membujuk ayahnya agar mengizinkan bersekolah normal supaya mempunyai teman, tapi permintaan itu ditolak The Blind Man karena rasa trauma atas kematian putri kandungnya dan pernah menjadi target perampokan, tapi itu semua tak diketahui Ponic. Waktu yang sama, beberapa pria asing mengawasi rumah dari luar. Sementara pria buta berusaha menenangkan pikiran dengan memberi makan hewan peliharaannya. Tapi ia tak menemukan anjing pemburunya. Karena penasaran, ia mencari di sekitar. Saat akan pergi, tampak dua pria asing sudah berada di dalam. Mereka juga baru menyadari si pemilik rumah seorang yang buta. Setelah melihat The Blind Man menjauh, pria itu mencari Ponic untuk diculik.
Ketika itu, gadis kecil merasakan keanehan. Lampu yang biasa dipadamkan tiba-tiba menyala. Segera ia bersembunyi. Penculik yang bernama Duke masuk ke dalam kamarnya. Waktu akan kabur, Phoenix melihat satu pria asing datang. Karena terpojok, ia mematikan lampu dan berusaha lolos dari sergapan. Sementara The Blind Man menemukan anjing pemburinya yang mati tertembak lewat indera penciuman. Karena teringat Phoenix, ia segera pulang. Cerita berlanjut, ada kesempatan lolos, remaja itu bergerak kabur, tapi langkahnya terhenti ketika penculik bernama Jim Bob menodongkan pistol ke arahnya. Tiba-tiba The Blind Man menyerang dari balik pintu kaca. Masuk ke kotak, ucap pria buta menyuruh Phoenix. Segera ia berlari, tapi kepalanya luka terbentur pintu yang didorong Duke. Seolah tahu Phoenix berada di basement, pria buta melepaskan kuncian di leher Jim Bob lalu bersembunyi. Sementara dalam basement, Duke kesal tahu Phoenix masuk ke kotak besi yang tak bisa dibuka dari luar. Scene berpindah di Gerasi. The Blind Man mengobati luka hantaman palu Jim Bob. Dengan perekat, ia menghentikan keluarnya darah. Ketika itu, ada seorang rekan penculik bernama Jared mengecek Gerasi. Niatnya membunuh pria buta, tapi ia malah disergap lebih dahulu. Karena mendengar letusan pistol, Jim Bob mendatangi. Ia menemukan Jared hampir mati kehabisan oksigen karena hidung dan mulutnya dielem. Setelah melobangi pipi dan merobek bibir, barulah Jared bisa bernapas. Dia mantan anggota Navy SEAL, ucap Jim Bob melihat tanda jasa militer pria buta di dinding. Berikutnya, The Blind Man masuk ke basement melalui pintu darurat. Waktu yang sama, ruang persembunyian Phoenix diisi air oleh Duke untuk memaksa remaja itu keluar. Jim Bob dan Jared menuju basement untuk membantu Duke. Tak disangka mereka berpapasan dengan The Blind Man yang mengunci pintu ruang bawah tanah dari dalam. Pria buta bersamamu, ucap Jim Bob memberitahu rekannya. Karena tak mau direpotkan, Duke mengancam The Blind Man untuk keluar dari persembunyian. Jika tidak, ia akan membunuh Phoenix dengan mengalirkan listrik ke kotak besi. Sebelum menampakkan diri, pria buta membocorkan sebuah tabung gas agar pistol milik Duke tak bisa digunakan. The Blind Man mengandalkan pendengaran. Dengan sepotong besi di tangan, ia berusaha melumpuhkan Duke. Terjadilah baku hantam. Pria buta bisa menjauhkan kabel yang membahayakan Phoenix. Karena terpojok, The Blind Man meledakkan basement yang dipenuhi gas dengan percikan listrik hingga menyebabkan Duke terbunuh. Pria buta selamat karena bersembunyi di balik meja. Setelahnya, ia berhasil menolong Phoenix yang hampir tewas tenggelam. Pimpinan kelompok itu bernama Rylan. Ia datang bersama Raul untuk menjebol pintu basement yang terkunci dan juga membawa seekor anjing pelacak. Tak lama, pintu berhasil didobrak. Rylan menyuruh Jared dan Raul berjaga di luar mencegah Phoenix kabur. Sementara ia bersama Jim Bob masuk ke basement untuk melumpuhkan The Blind Man. Tak sengaja mereka menemukan Duke yang telah tewas terbakar. Setelah memeriksa, keduanya melihat jalur pelarian pria buta menuju ke atas basement. Berikutnya, The Blind Man dan Phoenix terkepung dalam ruang tanaman. Karena terpojok, pria buta coba melawan. Waktu akan ditembak mati, dengan nekat Phoenix menyelamatkan pria buta. "Tenang, kau tak ingat denganku," ucap Rylan sambil membuka topi. Phoenix tampak kebingungan dan ketakutan. 8 tahun lalu rumah kita terbakar dan aku ditahan karena disalahkan atas kejadian itu. Setelah bebas, aku mencari dan menemukan putriku, ucap Rylan. Tapi yang sebenarnya, The Blind Man menemukan Phoenix pingsan di jalan dekat rumah terbakar. Sewaktu merawat, pria buta mendengar berita jika rumah itu terbakar karena proses pembuatan narkoba. Si pemilik ditangkap polisi dan istrinya buron. Semua dirahasiakan The Blind Man dari Phoenix. Saat itu, Rylan terus saja menceritakan kisahnya pada Phoenix untuk membujuk agar mau ikut dengannya. Ia juga menjelaskan jika tak sengaja melihat Phoenix waktu berada di rumah lama mereka lalu mengikuti kemana Phoenix pergi. Karena tak mau ada penghalang, ia menyuruh Jim Bob untuk menembak mati pria buta. Tiba-tiba The Blind Man melawan dan secepatnya bersembunyi.
Segera mereka mencari dan Jared bertugas menjaga gadis remaja itu agar tidak kabur. Tapi Phoenix yang masih shock berusaha lari dari Jared. Di scene yang sama, The Blind Man keluar dari tempat persembunyiannya untuk menyelamatkan Phoenix. Ia dengan nekat menyerang dan membunuh Jared. Karena tak sanggup melihat kejadian itu, Phoenix menjerit dan terdengar rilan. Ia langsung kembali ke ruang tanaman. Di sana mereka menemukan Jared telah tewas. Merasa situasi tak bisa dikendalikan, Rylan berencana membunuh pria buta dengan anjing pemburu miliknya. Sementara di dalam rumah, The Blind Man mengajak Phoenix bersembunyi ke loteng. Ia juga mengambil pistol di bawah meja. Waktu itu, gadis kecil menanyakan hari lahirnya. Tapi The Blind Man kebingungan menjawab, karena sebenarnya Phoenix bukanlah anak kandung pria buta. Merasa dibohongi, Phoenix menolak ikut. Tak lama, anjing pelacak menemukan mereka. Karena ingin melindungi Phoenix, The Blind Man menjadikan dirinya incaran hewan ganas itu, dan Phoenix disuruh bersembunyi dalam kamar. Cerita berlanjut, The Blind Man dikejar anjing pelacak sampai ke loteng. Ia terpojok di sudut. Di scene yang sama, Phoenix kecewa karena telah dibohongi pria buta. Ia berniat kabur dari rumah itu, tapi penculik menangkapnya. Seketika Phoenix menjerit. Supaya tak merepotkan, Raul langsung membius gadis kecil itu. Sementara pria buta mendengar teriakan Phoenix. Ia berusaha menyudutkan anjing dengan kawat bekas agar terkurung dan tak mengejar lagi. Berikutnya, setelah remaja itu dimasukkan ke mobil, Rylan berniat membunuh The Blind Man dengan membakar bangunan itu. Di waktu yang sama, pria buta baru saja lolos dari kejaran anjing pelacak dan berusaha secepatnya menyelamatkan Phoenix. Tiba-tiba, ia merasakan hawa panas dari api yang membakar rumahnya. Setelah menganggap urusan selesai, para penculik meninggalkan lokasi karena mengira The Blind Man pasti tewas dalam kebakaran. Cerita berlanjut, dalam keadaan panik, The Blind Man teringat anjing penculik. Karena tak tega, ia membebaskan hewan itu agar terhindar dari kebakaran. Setelahnya, dengan kesusahan, ia berhasil menyelamatkan diri. Scene berpindah, Rylan membawa Phoenix ke markasnya di sebuah hotel yang tak terpakai. Saat itu, ia baru tersadar dari pingsan, terbangun dalam ruang seperti kamar. Kemudian Rylan menghampiri. Ia berusaha akrab dengan gadis kecil. "Bagaimana perasaanmu?" ucap Rylan. Karena masih shock dengan kejadian yang baru dialaminya, Phoenix hanya terdiam. "Pria buta itu pembohong. Kau adalah anakku, bukan putrinya. Jika merasa tak nyaman, kau boleh pergi. Tapi jika ingin tinggal juga kubolehkan," penjelasan Rylan. Karena masih tak percaya, Phoenix menanyakan identitasnya pada pria itu. "Kau anak tunggal, hari lahirmu 20 Februari, ibumu bernama Josephine, nama aslimu Tara, dan pria buta itu layak mati karena telah berbohong," ucap Rylan. Merasa tak nyaman, Phoenix memutuskan pergi. Ia berniat tinggal di rumah penampungan kota. Saat menuju pintu keluar, Phoenix melihat beberapa pria sedang berkumpul di lorong. Tak lama, ia mendengar nyanyian seorang wanita yang duduk di kursi roda. Liriknya sama seperti dalam ingatan sewaktu kecil. "Mendekatlah putriku," ucap wanita bernama Josephine yang sedang bersama Rylan. Merasa telah menemukan keluarganya, Phoenix memeluk wanita itu. Berikutnya, waktu menjelang tidur, Josephine menunjukkan foto saat Phoenix baru saja dilahirkan. Tiba-tiba wanita itu mengalami sesak dan batuk berdarah. Rylan yang ada di sana langsung menghampiri istrinya. "Ibu sakit?" tanya Phoenix. "Aku sekarat. Dulu sewaktu memasak, apinya membakar rumah kita dan asap merusak jantungku. Aku perlu jantung yang sesuai seperti kerabat langsung agar tetap hidup, dan jantungmu sesuai kebutuhan," jawab Josephine. Tapi yang sebenarnya tubuh wanita itu rusak karena terlalu sering menghirup bahan kimia saat ia mengolah narkoba dan Rylan yang mengedarkan. Sementara Phoenix masih bingung dengan semua itu. Tiba-tiba ia jatuh pingsan setelah minum air yang dicampur bius oleh Rylan.
Scene berpindah, The Blind Man selamat dari kebakaran, ia tersadar dari pingsan. Terlihat juga anjing penculik yang lolos dari api menemaninya. Ketika itu, pria buta mendengar gemerincing di kejauhan, seperti bunyi gantungan lonceng kaca spion mobil Hernandez. Karena ingin meminta bantuan, ia mencari sumber suara. Tak lama, The Blind Man menemukan asal bunyi dalam sebuah mobil yang juga ada seorang mayat. Setelah meraba wajah, pria buta baru menyadari jika Hernandez juga telah dibunuh penculik. Ia tahu jika Hernandez adalah mantan tentara. Kemudian, The Blind Man mencari pisau dan kaleng asap yang biasa wanita itu bawa dalam mobil. Setelah menemukan, pria buta berniat menyelamatkan Phoenix dengan mendatangi markas Rylan, menggunakan anjing penculik sebagai petunjuk jalan ke tuannya. Scene berpindah, tampak Phoenix baru tersadar dari pingsan, ia terikat di tempat tidur. Saat itu ada seorang dokter, operasi pemindahan jantung ini beresiko kematian. Bayaranku sudah kau siapkan? Tanya dokter pada Rylan. Ya, jawabnya. Di tempat terpisah, Raul berbicara dengan Jim Bob. Apa yang dilakukan Rylan itu salah, kata Raul. Josephine adalah peracik narkoba, jadi ia harus tetap hidup, jawab Jim Bob. Cerita berlanjut, sewaktu operasi akan dimulai, tiba-tiba listrik bekas bangunan hotel itu padam. Segera Rylan menyuruh Jim Bob mengecek skring yang ada di basement. Selanjutnya, ia menuju ruang bawah tanah. Sewaktu menghidupkan listrik, Jim Bob tak sadar jika The Blind Man sudah berada di dekatnya dan menyerang tiba-tiba. Karena tak siap, tembakan Jim Bob meleset hanya bisa melukai pria buta dan satu tembakan lagi melobangi pipa saluran air. Merasa terdesak, ia menyerang balik dengan palu hingga pisau di genggaman pria buta terlepas. Saat akan membunuh The Blind Man, ia lengah dan lehernya terkena pukulan pria buta. Tahu ada kesempatan membunuh, The Blind Man mengandalkan pendengaran. Ia mengambil palu Jim Bob yang terlepas lalu melemparkan hingga penculik bisa dilumpuhkan. Sementara jerit kematian Jim Bob terdengar sampai di ruang operasi. Masih dalam kondisi kaget, tiba-tiba Rylan melihat anjing pelacak miliknya kembali lagi. Dasar anjing tak setia, pria buta itu ada di sini, cari dan bunuh orang itu, ucapnya pada Raul. Ia juga memberitahu Josephine agar bersiap mencari tempat baru. Cerita berlanjut, Raul membawa 3 orang rekan menuju basement untuk membunuh pria buta. Tapi setelah menemukan, tampak The Blind Man seperti orang yang terkapar di genangan air. Segera Raul menyuruh 3 rekan mengecek. Di waktu yang sama, The Blind Man bisa merasakan 3 orang mendekat lewat getaran genangan air. Tiba-tiba pria buta menembak mati 3 penculik dengan menggunakan pistol Jim Bob yang jatuh di scene sebelumnya. Setelah tahu peluru The Blind Man habis, barulah Raul bergerak. Tapi ia tidak berniat membunuh karena tak menyukai apa yang dilakukan Rylan pada anak kandungnya. Saat itu Raul malah memberitahu posisi Phoenix dan membiarkan The Blind Man pergi dengan membawa pisau. Sementara di ruang berbeda, Rylan bersama Josephine dan dokter membawa Phoenix keluar dari gedung. Karena ketakutan, si dokter berniat kabur sendiri, tapi Rylan yang merasa dikhianati langsung menembak mati pria itu. Setelahnya, ia menembaki kaca jendela agar ruangan menjadi terang. Lalu, Rylan mengecek kondisi dokter, tapi ia malah menemukan kejanggalan. Di sekeliling jasad, ada gas yang menyemburkan asap hingga pandangan terbatas. Karena takut The Blind Man menyerang Josephine, ia berusaha mendekati istrinya. Ketika itu, pria buta tiba-tiba menyerang Rylan dengan pisau. Karena pandangan terbatas, ia menjadi sasaran empuk. Dalam kondisi panik, Rylan menembakkan pistol ke segala arah. Tak disangka, Josephine lah yang terkena tembakan hingga tewas. Scene yang sama, Rylan menyerang pria buta dengan pisau miliknya. The Blind Man terdesak dan bisa dilukai. Pada saat yang genting, anjing pelacak milik Rylan malah menyerang tuannya. Setelah bisa mengatasi hewan peliharaan itu, tiba-tiba pria buta sudah berada dekat. Rasa marah membuat The Blind Man membutakan mata Rylan. Merasa penculik bisa diatasi, barulah pria buta bernapas lega.
Waktu yang sama, Ponik menemukan pisau milik The Blind Man. Remaja itu berusaha menolong pria buta karena lukanya terlihat parah. "Jangan mendekat, aku telah membohongimu," si penculik berkata. "Benar, aku bukanlah seorang ayah," kata The Blind Man sambil menyuruh Ponik meninggalkannya sendiri. Tak lama kemudian, Rylan yang telah menjadi buta menyerang The Blind Man dengan pisau. Saat akan membunuh, Ponik datang menyelamatkan dan bisa membunuh Rylan dengan pisau The Blind Man yang ia temukan. "Biarkan aku menyelamatkanmu," ucap Ponik. "Kau sudah menyelamatkanku dari kesepian selama 8 tahun, jawab pria buta. Lalu matanya mulai tertutup dan darah juga banyak keluar dari tubuh. Ponik yang mengira The Blind Man tewas hanya bisa menangis. Setelahnya, ia pergi menuju rumah penampungan kota. Kedatangan Ponik disambut hangat semua penghuni. Scene akhir, saat suasana hening, tampak anjing milik Rylan kembali menemani The Blind Man. Tangan pria buta seolah bergerak menandakan ia masih hidup. Tamat. Film ini menceritakan kisah pria buta dan terbongkarnya sebuah rahasia yang ia sembunyikan oleh para penculik.